Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazbardi Azahra dari kelas 11 MIPA 7 dengan nomor presensi 18. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih koloid itu? Koloid merupakan campuran antara larutan dan suspensi yang bersifat heterogen atau tidak mengalami pengendapan. Koloid mengalami dua fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Sifat-sifat koloid yang akan saya bahas di sini ada 8. Yang pertama ada efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga adsorpsi, yang keempat koagulasi koloid, yang kelima dialisis, yang keenam elektroforesis, yang ketujuh koloid pelindung, dan yang terakhir koloid liofil dan liofob. Sifat pertama yang saya bahas adalah efek Tyndall. Apa sih efek Tyndall itu? Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya dalam kehidupan, yang pertama ada sorot lampu mobil, yang kedua, langit berwarna biru pada siang hari. Nah, ketika sinar matahari mengenai partikel gas seperti oksigen dan nitrogen yang ukurannya lebih kecil daripada panjang gelombang sinar matahari, warna yang memiliki panjang gelombang lebih kecil, yaitu biru dan ungu, menjadi lebih tersebar. Indera kita cenderung lebih merespon warna biru daripada violet, makanya langit tampak berwarna biru. Yang kedua, warna air susu yang keruh. Nah, ketika sinar laser dibuat bersinar melalui wadah yang berisi campuran susu dan air, jalurnya akan terlihat jelas. Ini karena partikel koloid yang dihasilkan berukuran lebih besar daripada panjang gelombang cahayanya. Koloid terdiri dari partikel terdispersi, yaitu partikel susu, dan media dispersi, yaitu air. Contoh lainnya, terlihatnya sinar matahari, iris mata berwarna biru, asap dari sepeda motor, yang terakhir ada kaca opalescen. Nah, sifat berikutnya yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel. Nah, penerapan gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari adalah pergerakan debu dalam ruangan. Gerakan partikel debu biasanya tidak terlihat, namun dengan bantuan efek Tyndall, pergerakan acak debu dapat diamati dengan mudah. Pergerakan acak partikel ini adalah contoh nyata dari gerakan Brown dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya yaitu difusi polutan udara. Polutan, molekul gas, gerakan debu, dan partikel lain yang terkandung di udara menunjukkan gerak Brown dengan salah satu cara terbaik. Dalam hal ini, udara bertindak sebagai fluida dan partikel yang bergerak di dalamnya mengalami transfer energi karena tumbukan partikel secara terus-menerus. Contoh lainnya, gerakan butir serbuk sari di air tenang, lalu ada molekul air, lalu difusi kalsium melalui tulang pergerakan, lalu pergerakan lubang muatan listrik di semikonduktor, gerakan elektron dalam konduktor partikel, lalu plasma di dalam sel. Nah, sifat berikutnya yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan ion molekul pada permukaan koloid. Nah, contohnya dalam kehidupan yang pertama adalah penggunaan norit sebagai obat sakit perut. Kuman penyebab penyakit mengendap di permukaan obat yang digunakan untuk melawannya, yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui proses alami. Lalu, ada penggunaan tawas dalam proses penjernihan air. Selama proses ini, sepotong kecil tawas dimasukkan ke dalam air dan didiamkan. Beberapa saat kemudian, kita dapat mengamati ketidakmurnian yang digabungkan untuk membentuk kelompok besar. Sekarang, seseorang dapat dengan mudah menghilangkannya dengan berbagai metode pemisahan, seperti sedimentasi dan penyaringan. Lalu, contoh yang ketiga ada penggunaan deodoran roll-on sebagai penghilang bau badan. Nah, contoh lainnya ada pemutihan gula pasir, pencelupan serat wol pada proses pewarnaan, pencucian dengan sabun, ada masker polusi, masker gas arang, ada juga menghilangkan kesadaran air. Nah, efek berikutnya yaitu efek koagulasi. Efek koagulasi merupakan pengumpalan partikel koloid karena adanya penambahan bahan kimia, koagulan, dan membentuk endapan. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama alat
alat kotrel dapat mengumpalkan asap atau debu. Pada alat kotrel, partikel jelaga di asap bermuatan listrik akan menempel pada logam di alat kotrel yang bermuatan positif, sehingga alat kotrel ini akan mengeluarkan jelaga dari asap dan melepaskan udara yang bersih dari cerobong. Yang kedua, ada perebusan dapat mengumpalkan isi telur. Yang ketiga, penggumpalan darah. Nah, pada penggumpalan darah terjadi penebalan albuminoid. Contoh lainnya, karat dalam latek digumpalkan dengan menambahkan asam formiat. Yang kedua, ada lumpur koloidal dalam air sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Lalu pembentukan delta di muara sungai. Nah, efek berikutnya yaitu dialisis. Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dari ion-ion pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh dialisis dalam kehidupan yaitu yang pertama proses cuci darah dengan alat dialisator. Yang kedua, kapsul obat. Nah, pada kapsul obat ini dikemas dengan menggunakan koloid karena ada suatu zat yang tidak dapat larut dalam air. Nah, efek yang berikutnya yaitu elektroforesis. Elektroforesis merupakan pergerakan partikel dan koloid yang bermuatan listrik karena pengaruh medan listrik. Nah, penerapan dalam kehidupan pada larutan, elektroforesis dapat memisahkan protein-protein yang ada dalam larutan. Nah, yang kedua yaitu pelapisan anti karat untuk bodi mobil. Contoh lainnya yaitu identifikasi DNA pada manusia, lalu ada penyaring kotoran debu pada industri pabrik. Sifat berikutnya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Nah, yang bulat-bulat ini merupakan partikel koloid pelindung, sedangkan yang besar ini merupakan partikel koloid yang dilindungi. Nah, contohnya dalam kehidupan yaitu yang pertama, gelatin pada pembuatan es krim. Yang kedua, minyak silikon pada cat dan tinta. Cat dan tinta dapat bertahan lama karena adanya koloid yaitu minyak silikon. Nah, yang ketiga ada lecitin pada pembuatan margarin. Nah, sifat yang terakhir yaitu koloid liofil dan liofob. Untuk koloid liofil dapat terjadi apabila gaya tarik menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Sedangkan koloid liofob terjadi apabila gaya tarik menarik yang sangat lemah antara zat terdispersi dengan mediumnya. Nah, jadi koloid liofob itu merupakan kebalikan dari koloid liofil. Contoh koloid liofil dalam kehidupan sehari-hari yaitu agar-agar, deterjen, sabun. Sedangkan penerapan liofob dalam kehidupan yaitu mayones, susu, dan sol-sol logam. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.